Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Di sini kami dari kelompok 9 untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Kami akan menjelaskan tentang materi yang akan kami jelaskan, yaitu penegakan hukum. Sebelum masuk ke materi, kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan diri kami. Saya Nanda Wira Pratama selaku moderator, dan rekan-rekan saya ada Rian Alvino, Rinanda Salsabila, dan Stefania Gemali. Oke, di sini langsung saja untuk materi dari penegakan hukum akan langsung dibacakan oleh Rinanda Salsabila. Kepada Rinanda Salsabila, waktu dan tempat dipersilakan. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya suatu upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang menegakkan hukum tersebut. Kunci penegakan hukum di Indonesia ialah adanya kejujuran, kecerdasan, dan keberanian yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum. Esensi dan urgensi hukum yang berkeadilan. Mengenai masalah hukum, tentu tidak akan terlepas dari kata adil atau keadilan. Hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan. Hukum yang berkeadilan sendiri adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat. Atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin. Esensi dan urgensi hukum. Esensi hukum sendiri adalah gambaran nyata dari hukum yang mengandung dan menjamin keadilan. Sedangkan urgensi hukum itu adalah kepentingan atau sesuatu yang mendesak, sangat penting, dan harus dilakukan atau dilaksanakan oleh manusia yang berakal untuk melaksanakan dan mematuhi hukum-hukum, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis dalam kehidupan di sekitarnya. Hukum yang berkeadilan ini merupakan inti yang penting dari sesuatu sistem yang dibentuk oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku tersebut dapat terkontrol dan mempunyai keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang sesuai tentang yang adil dan tidak. Oleh karena itu, hukum bertujuan untuk merealisasi atau mewujudkan keadilan. Hukum yang adil dapat mencegah adanya kekuasaan otoriter, yaitu negara yang penguasanya bersikap sewenang-wenang atau otoriter. Selain itu, memungkinkan hak-hak warga negara dilindungi. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat harus dibatasi oleh hukum. Hukum dan keadilan menjadi dua hal yang tidak mungkin dipisahkan, baik dalam hal hakikatnya atau hukum selalu bermuatan keadilan maupun dalam hal pencapaiannya. Contoh dari esensi dan urgensi hukum itu sendiri, contoh dari esensi hukum itu adalah gambaran hukum dalam penerapannya yang tercermin dari hukum itu tersendiri. Contohnya yaitu penerapan UU ITE di Indonesia untuk mengatur mengenai informasi transaksi elektronik. Dan contoh dari urgensi hukum itu bisa dikatakan tingkat kepentingan dari hukum atau tingkat kepentingan dalam penerapannya. Contohnya dalam tingkat kepentingan hukum, hukum harus memprioritaskan kepentingan yang benar dan tidak mementingkan individu atau kelompok tertentu. Yang menjadi tantangan dari esensi hukum adalah penerapan hukum yang tidak sesuai dengan esensi atau isi dari hukum itu sendiri. Salah satu contohnya, hukum sering digunakan untuk menjatuhkan pihak yang bertentangan dengan penguasa. Contohnya, UU ITE digunakan para penguasa untuk menjatuhkan bahkan memenjarakan pihak yang berlawanan dengan pemerintah. Urgensi hukum yang sering tidak sesuai dengan kenyataan karena hukum di Indonesia sekarang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi sering terjadi perbedaan ke depan hukum, yaitu pihak-pihak yang kuat seperti sulit tersentuh hukum, sedangkan pihak yang di kalangan bawah ketakutan akan hukum. Urgensi hukum di Indonesia sering kali mementingkan pihak-pihak tertentu dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Contohnya, koruptor dihukum penjara hanya dalam hitungan bulan, sedangkan pencuri kayu dihukum penjara hingga belasan tahun.
Oke, cukup untuk materi selanjutnya mengenai penegakan hukum di Indonesia akan dibacakan dan dijelaskan oleh Dr. Gemeli. Untuk depannya dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Nanda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapatkan sorot yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapatkan sorotan, tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Nah, masalah penegakan hukum di Indonesia terdapat permasalahan yang sangat serius dan akan terus berkembang jika unsur di dalam sistem itu sendiri tidak ada perubahannya, tidak ada reformasi di bidang itu sendiri. Karakter bangsa Indonesia yang kurang baik merupakan aktor utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negeri ini. Perlu ditekankan sekali lagi, walaupun tidak semua penegakan hukum di Indonesia buruk, namun keburukan penegakan hukum ini seakan menutupi segala keselarasan hukum yang berjalan di mata masyarakat. Begitu banyak kasus-kasus hukum yang silih berganti dalam kurun waktu yang relatif singkat, bahkan bersamaan kejadiannya. Masalah dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, masalah pembuatan peraturan undang-undangan. Yang kedua, uang mewarnai penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan. Yang keempat, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif. Yang kelima, lemahnya sumber daya manusia. Yang keenam, keterbatasan anggaran. Yang ketujuh, politik menguasai atau mengintervensi hukum. Yang kedelapan, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Yang kesembilan, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi. Peran lembaga penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegakan hukum menjadi sangat penting. Berikut lembaga tersebut. Yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia atau yang disebut dengan Polri, yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putus pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, serta juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, advokat memberikan bantuan hukum pada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Yang keempat, hakim yang memiliki tugas yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu KPK, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Upaya dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum sebagai wujud melindungi warga negara. Yang pertama yaitu upaya meningkatkan peran penegakan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat. Yang kedua, proses penegakan hukum yang dilakukan di lingkungan peradilan. Yang ketiga, upaya pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Alvino Khalidin. Kepada Rian, dipersilakan. Selanjutnya, tantangan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu benang kusut penegakan hukum. Ada 6 penyebab kusutnya penegakan hukum di Indonesia, yaitu 1. Rendahnya kualitas penegakan hukum. Yang kedua, rendahnya komitmen aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern.
Yang keempat, kuatnya pengaruh intervensi politik dan kekuasaan ke dalam satu bangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang kelima, adanya organized crime antar anggota penegak hukum atau satu bangsa berupa mafia peradilan. Selanjutnya yaitu tantangan penegakan hukum. 1. Aparat penegak hukum terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. Mafia peradilan semakin malah untuk mengintervensi hukum. Yang kedua, hukum seolah dapat dimainkan atau dipelintirkan. Bahkan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi. 3. Penegakan hukum sudah sangat lemah dan telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Yang keempat, masyarakat apatis, mencemooh dan melakukan proses peradilan jalanan. Selanjutnya, unsur penting dalam sistem hukum yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. 1. Substansi hukum. Masih banyak peraturan perundangan atau substansi hukum merupakan warisan kolonial Belanda dan masih banyak tumpang tindih peraturan perundang-undangan, contohnya penyelidikan korupsi. Yang kedua, budaya hukum. Adanya degradasi penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum dan aparatur penegak hukum. Serta pada akar rumput maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran pelaku kriminal, pembalakan liar, pembakaran terhadap hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum tidak memiliki kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum yang berwibawa dan terpercaya. Penegakan hukum oleh masing-masing aparatur penegak hukum lebih menonjolkan ego sektoral daripada penerapan check and balance system guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penegak hukum. Oke, cukup. Oke, mungkin sampai di situ saja penjelasan materi mengenai penegakan hukum. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan jelaskan. Lebih kurangnya, saya mewakili rekan-rekan saya meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.